seperti biasanya saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Pisces di bulan Juli ya. Mohon maaf untuk keterlambatan hasil update ramalan terbaru ya untuk zodiak Pisces. Jadi kita mulai saja. Saya harap Anda bisa lebih relaksasi dalam menanggapi hasil ramalan saya ini ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan memulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Pisces, ini ada melambangkan tentang sebuah hubungan yang akrab, hubungan mitra bisnis, dan mungkin mengenai tentang sebuah hubungan kontraktual yang dekat ya. Misalnya seperti kemitraan bisnis, usaha patungan, juga sebagai persahabatan yang intim, menciptakan sebuah persahabatan kerjasama ya. Nah, jadi mungkin juga bisa mendapatkan sebuah hubungan ataupun ikatan yang mungkin lebih mendapatkan sebuah sisi yang positif dalam mengharapkan segala sesuatunya di bulan Juli ya. Kita akan melihat lebih jelas. Kita akan melihat pertama, kita lihat dulu dari pertama untuk kamu orang zodiak Pisces, mengenal jati diri kamu secara lebih mendalam dulu ya. Karena untuk ada sesuatu yang harus dihadapkan, kita tidak tahu harus bagaimana akan kita lakukan ya. Jadi sebuah pengenalian jati diri yang bagaimana harus kamu sikapi, kamu harus bisa secara seutuhnya penerimaan secara sempurna di dalam diri kamu seperti apa. Jadi mungkin sampai saat ini kamu tidak tahu dan tidak mengenali bentuk jati diri kamu yang sempurna itu seperti apa ya. Jadi untuk kartu Semedi ini merupakan bahwa dia mengajarkan bahwa kamu itu uh, harus berhenti dari sekarang menjadi seorang yang perfeksionis ya. Pertimbangkanlah hidup kamu saat ini ya dengan cara memurnikan, merefleksikan hidup kamu dari kesadaran kamu secara seutuhnya, secara menjiwai, karena yang kamu harapkan, yang kamu hadapkan itu bukan seperti yang kamu nilai, tapi yang akan kamu ambilkan dan akan kamu rasakan di masa depan nantinya ya. Jadi semuanya itu tidak seharusnya sama persis dengan yang kemarin ya, dengan sikap kamu yang mungkin berubah-ubah, berusaha untuk menjadi lebih perfeksionis ya. Karena ini yang saya lihat di sini, kamu juga tak harus untuk menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk, dan apa yang harus kamu tolak dan apa yang harus kamu terima ya. Jadi dengan kartu ini dia mengatakan bahwa untuk menjadi seorang yang lebih baik dan menjadi seorang yang lebih buruk, itu semuanya tuh nanti akan dihadapkan berbagai masalah kedepannya, bagaimana akan kamu sikapi. Jadi apa yang akan kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu alami itu akan sesuai dengan tempatnya ya. Jadi terimalah orang itu dengan diri kamu sendiri apa adanya. Segala sesuatunya harus kamu hadapkan, yang harus kamu capai nantinya bisa dengan lebih sempurna gitu ya. Jadi kamu nggak usah terlalu merubah diri kamu lebih sempurna, lebih perfeksionis, supaya kamu tuh harus bisa, oh saya harus lebih terbuka, saya harus lebih sopan, saya harus lebih ramah, saya harus lebih berpenampilan menarik. Bukan seperti itu, tapi kamu harus bisa sesuaikan dengan situasi kondisi kamu ya. Nah terus yang kedua, ini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa menyatu sesuai dengan jalan arus yang kamu lalui ya. Serendipity ini mengatakan bahwa ke dalam arus kehidupan kamu harus bisa mempercayai dengan sebuah harapan, cahaya, dan bayangan dari egomu yang memunculkan bahwa kamu harus bisa lebih percaya dengan segala bentuk upaya dan harus bisa mengenali bentuk tanda-tanda yang terjadi di sekitar kamu, baik itu adalah secara kebetulan ataupun tidak kebetulan. Karena ini dimanapun kamu berada, seharusnya kamu bisa melakukan apa yang harus kamu lakukan dan bisa menjadi lebih sadar seutuhnya sesuai dengan yang harus kamu lakukan. Jika kamu perlu merubah diri lebih bagus, kamu ubah, tapi tidak perlu ya kamu setarakan dan seimbangkan dengan situasi kondisi kamu. Jadi keberuntungan kamu akan terbentuk dan akan didatangi menghampiri kamu secara sepenuhnya ya. Jadi itulah bentuk jati diri kamu yang seharusnya kamu dalami. Kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk konsekuensi apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu berikan. Hidup kamu di sini yang saya lihat
Tidak perlu ada sesuatu hal yang mungkin banyak membentuk kerjasama ya antara jiwa kamu dengan orang lain ataupun orang lain dengan jiwa kamu. Karena segala sesuatunya akan terbentuk dengan sendirinya tanpa kamu meminta ya. Lalu bagaimana dengan bentuk masa depan kamu? Yang saya lihat di sini ada terjadinya sebuah bentuk siklus kehidupan kamu dengan perjalanan bulan ya. Nah, maksudnya di sini yang saya lihat di sini ketika ada kartu Moonstone ini mengatakan bahwa dalam diri kamu itu sudah waktunya kamu bisa mulai merencanakan dan menyesuaikan dengan tahap planning rencana kamu seperti apa. Jadi kamu harus bisa menjalankan ritme dan siklus kehidupan kamu secara biologis dan secara spiritual kamu. Jadi fokuskan perhatian kamu, hari ini apa yang kamu fokuskan, hari ini apa yang kamu rencanakan, dan hari ini apa yang kamu ingin kerjakan, kerjakanlah. Dengarkanlah sesuai dengan intuisi kata hati batin kamu. Karena apa yang dikatakan, apa yang dikasih tahu, itulah adalah bentuk kata hati batin kamu yang secara sejujurnya dan tidak membohongi dan menipu kamu. Jadi, dengarkanlah intuisi kata hati batin kamu, jika tidak sesuai, tidak usah dikerjakan. Itu ya. Jadi, hidup kamu juga sebenarnya juga tidak pernah terlepas dari yang namanya kejujuran, komitmen, dan kepercayaan dalam diri kamu sendiri. Karena kenapa? Sudah saatnya untuk kamu masuk di bulan Juli, zodiak Pisces itu berusahalah untuk bisa meluangkan waktu kamu, bisa mengidentifikasi perubahan dalam hidup kamu, apa yang kamu buat, apa yang kamu rencanakan, bisa merasa puas dan bahagia, ya. Kamu bisa jujur dengan diri kamu sendiri, bisa tahu apa yang harus kamu lakukan dan tidak ingin kamu lakukan hidup kamu, dan buatlah secara mendalam perubahan yang akan kamu sikapi. Jadi hidup kamu selama proses perubahan ini, usahakanlah kamu mendengarkan hati kamu, setia pada diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi diri kamu sendirilah yang dijadikan bentuk pedoman, jadikan bentuk patokan dalam hidup kamu seperti apa harus kamu sikapi. Karena hidup kamu yang saya lihat di sini, ya mungkin sudah saatnya kamu berhenti untuk lebih banyak percaya pada orang lain dan berhati-hatilah dalam menerima setiap laporan ataupun nasihat orang lain saat ini. Gitu ya. Karena untuk masuk di bulan Juli, kamu zodiak Pisces itu untuk mendapatkan sebuah nasihat, tak semuanya bisa dipercaya dan tak semuanya bisa dijalankan dengan baik ya. Nah, jadi pastikan orang-orang yang di sekeliling kamu atau yang mengelilingi kamu ada beberapa orang yang bisa kamu percayai ya. Jadi tempatkanlah rasa ego kamu dan bentuk pelayanan diri kamu orang lain ataupun orang lain kepada diri kamu. Terlalu banyak sudut pandang dapat mengaburkan penilaian kamu. Maksudnya kamu terlalu banyak mendengarkan nasihat, bimbingan, solusi orang lain sampai kamu tidak bisa menemukan jalan kehidupan kamu, maka kamu akan sangat susah untuk menggapai apa yang bisa kamu tempuh gitu ya. Jadi jujurlah pada diri kamu sendiri dan mintalah bantuan dari Tuhanmu, mintalah dibimbing dan mintalah nasihat yang bagaimana akan kamu sikapi, dan perhatikan bentuk tanda-tanda kamu seperti apa dan berikanlah yang terbaik dalam hidup kamu. Dan percayalah pada apa yang kamu lihat, yang kamu rasakan, yang kamu dengar. Dan itulah akan dijadikan sebuah bentuk pedoman yang cukup baik di dalam hidup kamu. Nah, itulah bentuk masa depan kamu yang akan kamu rasakan di bulan Juli. Jadi kamu udah cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan ya. Karena bentuk masa depan kamu itulah yang akan menentukan bentuk jati diri kamu, sehingga apa yang kamu sikapi, apa yang kamu berikan bisa mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk siklus perjalanan hidup kamu di bulan Juli. Pertama, kita akan melihat kamu harus bisa memiliki sebuah arahan dalam petunjuk hidup kamu seperti apa. Kamu harus bisa memberikan sebuah rasa mampu dan cukup bisa memiliki sebuah kompeten hadapi sebuah masalah dan rencanakan yang terbaik bagaimana akan kamu sikapi yang harus kamu jalankan. Kamu harus bisa memberikan sebuah tuntunan hidup kamu seperti apa, memiliki sebuah pedoman, mampu memberikan sebuah energi yang cukup baik di dalam apa yang kamu rasakan. Terus yang kedua, kamu harus bisa memiliki sebuah bentuk kenyamanan dengan bentuk apa yang harus kamu jalankan, dengan bentuk apa yang harus kamu berikan, dan bentuk pengelolaan, perencanaan yang harus kamu sikapi. Hidup kamu yang harus kamu jalankan di siklus kehidupan yang saat ini, jika kamu mau
bisa memberikan sebuah sikap yang mungkin bisa menunjukkan sebuah prestasi dan usaha kerja keras kamu. Dan terus yang ketiga, kamu harus bisa lebih banyak memantapkan diri kamu dalam memenangkan sebuah bentuk rencana yang akan kamu hadapkan. Maksudnya, segala bentuk usaha, bentuk ekspektasi, dan segala bentuk harapan yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan, bisa memberikan sebuah energi yang cukup menggembirakan, yang bisa mendapatkan sebuah hasil maksimal, yang bisa memberikan sebuah harapan yang cukup baik, dan itu semuanya tuh yang harus kamu sikapilah dengan cukup baik, ya. Untuk kamu orang zodiak Pisces, bukannya kamu tidak mampu dan tidak berkompeten, tapi satu-satunya adalah bentuk kenyamanan dan keyakinan diri kamu sendiri. Hidup kamu penuh dengan komitmen, ekspektasi, harapan yang bagaimana akan kamu sikapi, jalankanlah dan sikapilah dengan sisi yang kepastian, lambat tapi pasti, gitu ya. Lambat tapi mantap untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Kita akan melihat mengenai tentang rencana tujuan yang akan kamu lakukan di bulan Juli. Pertama, kamu harus bisa diarahkan, punya rasa bimbingan dari sebuah bentuk arahan spiritual kamu. Kamu harus bisa terinspirasi aliran kreatif dalam bentuk apa yang tersimpan, terpendam di dalam hati batin jiwa kamu. Karena kenapa? Yang saya lihat di sini, spiritual lah yang kamu harus tumbuhkan, yang harus kamu tingkatkan. Barulah kamu bisa mencapai apa yang akan bisa disikapi, yang akan kamu berikan dengan baik. Hidup kamu sebenarnya di sini yang akan mendapatkan sebuah kehidupan yang cukup baik, itu semua merasakan bahwa itu semua berasal dari perjalanan hidup kamu. Perjalanan yang bagaimana akan kamu sikapi itu sesuai dengan bentuk arahan petunjuk oleh roh sejati kamu, oleh Tuhan kamu. Tapi jika kamu mendengarkannya ya, tapi jika tidak mungkin kamu akan bisa berjalan di kehidupan yang mungkin membelokkan kehidupan kamu sendiri. Nah, terkadang kita tidak mendengarkan arahan petunjuk yang bagaimana akan disikapi, tetapi kamu selalu mengambil jalan kehidupan yang salah. Dan akhirnya kamu selalu menyalahkan diri kamu sendiri dan menyalahkan Tuhanmu. Terus yang kedua, yang saya lihat ya, ada the Ember Star. Jangan ada sebuah kata menyerah ataupun kata sedih, putus asa, kata menyerah. Karena kenapa? Bentuk kekecewaan itu semuanya itu hanya akan mendominasi kehidupan kamu. Tadi kamu apa yang harus kamu capai, lepaskanlah dengan sebuah beban masa lalu. Jadi untuk kamu zodiak Pisces itu, jangan ada sesuatu yang membebani hidup kamu. Lakukanlah seperti apa yang bisa kamu lakukan, berikanlah sesuatu yang mungkin cukup menjanjikan hidup kamu, seperti apa yang kamu sikapi, itulah nanti akan kamu capai dengan hasil maksimal. Jadi hidup kamu, The Ember Star mengatakan bahwa jangan sampai kamu mendapatkan sebuah kekecewaan hidup, sehingga kamu mematahkan kekuatan kamu, cahaya harapan seperti apa, malah berubah menjadi sebuah kesedihan. Jadi rencana tujuan kamu yang sudah kamu sikapi, yang sudah kamu rencanakan, jalankanlah jika sesuai hari H ataupun waktu yang sudah pas, yang menurut kamu sudah bagus ya, kamu jalankan dengan baik. Jika tidak, maka segala sesuatunya akan nampak kurang hasil yang lebih maksimal. Dan harus ada sebuah persatuan jiwa kamu dengan Tuhan kamu atau ragamu dengan jiwamu. Karena yang saya lihat di sini, kamu harus ada bentuk kebatinan, intim, roh sejati kamu dengan Tuhanmu. Lebih banyak membuat sebuah kemitraan dengan Tuhan kamu dan berikan yang terbaik. Dan apa yang harus kamu sikapi, bisa lebih bijaksana dalam menjalani sebuah kehidupan. Rencana tujuan kamu yang akan kamu jalankan, yang akan kamu berikan itu sebenarnya akan memberikan sebuah energi yang cukup positif. Jika kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik, maka segala sesuatunya akan diberikan sebuah bentuk gambaran yang baik. Ya, jiwa kamu seperti apa yang harus kamu sikapi, itulah nanti akan kamu berikan dengan sisi keterbukaan. Ya, hidup kamu, rencana tujuan kamu yang kamu jalankan itu sebenarnya ada memberikan sebuah sikap energi yang baik. Cuma semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu memberikan sebuah sikap yang mungkin kamu kurang bisa lepas dari namanya beban masa lalu. Untuk melakukan segala sesuatunya dengan bentuk rencana tujuan kamu yang akan kamu capai, ini juga kamu harus dibarengi dengan bentuk pendengaran ya, lebih kuat untuk mendengarkan intuisi kata hati batin kamu. Pertama yang saya lihat di sini,
Kamu harus ada sebuah bentuk kepercayaan, keimanan. Dari awal pembentukan jati diri kamu secara mendalam, harus ada sebuah bentuk kepercayaan dulu, keimanan kamu dulu. Apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan. Karena apa yang harus kamu berikan, itu semua memberikan sebuah bentuk energi yang positif. Ekspektasi dalam bentuk cahaya untuk menarik sebuah keberkahan, menarik sebuah bentuk kelimpahan, dan apa yang harus kamu sikapi bisa tergambarkan dengan lebih mudah. Semua tergantung dalam diri kamu bagaimana menyikapi bentuk keberkahan yang akan kamu capai. Jadi di bulan Juli ini tidak ada sesuatu yang membebani diri kamu, hanya saja kamu kurang percaya diri dan lebih ekstra dalam memaksimalkan sebuah harapan yang akan kamu capai nantinya. Segala bentuk keberkahan yang akan kamu capai nantinya di bulan Juli, itu yang kalau yang saya lihat kamu harus bisa lebih fokus ya terhadap apa yang harus kamu jalankan, apa yang kamu rencanakan dan sudah kamu berikan. Sudah kamu percayakan sepenuhnya bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik dan lebih maksimal, maka apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu lakukan bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah energi yang memberikan sebuah sisi yang positif ya. Dukungan dalam hidup kamu di sini yang saya lihat ya, kalau bisa jangan terlalu cepat menyerah, jangan terlalu cepat putus asa, depresi, dan selalu memikirkan segala sesuatu yang kurang bisa memaksimalkan diri kamu. Dan kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif, menguntungkan diri kamu sendiri, dan bekerjalah dan lebih berusaha lebih maksimal. Apa yang harus kamu sikapi dan harus kamu capai, tetap berpikir positif dan jauhilah segala beban masa lalu yang selalu menghantui kamu, merugikan kamu, dan selalu membuat kamu jatuh bangun, sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah sikap energi yang baik. Dan mulailah dari sekarang, kamu harus bisa mulai berani mengambil sebuah keputusan dan jalankanlah sesuai dengan apa yang harus kamu lakukan. Ekspektasi kamu seperti apa yang tergambarkan dalam bentuk pemulihan kamu, bentuk pengambilan keputusan kamu, itulah yang akan kamu berikan dengan sisi yang baik, sisi yang positif yang akan kamu capaikan nantinya ya. Nah, itulah berkat kelimpahan yang harus kamu capai jika kamu benar-benar bisa lebih teguh dalam mencapai keberkahan. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu capai untuk mencapai sebuah keberkahan. Tapi sebenarnya masih ada banyak ya yang harus kamu perhatikan, yang harus kamu berikan dalam menghadapi setiap permasalahan yang kamu hadapi. Pertama yaitu ada unrevealing codependency. Terus yang kedua ada celebrating simplicity ya. Nah, pertama di sini adalah kamu harus bisa mengungkapkan secara bebas, mengungkapkan secara nyaman dengan bentuk pemilihan, dengan bentuk keputusan yang akan kamu capai nantinya. Ya, pertama ya kamu harus bisa menyembuhkan rasa kedekatan, mitra bersama, mitra kerjasama kamu dengan baik. Terus yang kedua, tumbuhkanlah secara emosional, secara kebebasan ya, emosional yang positif dan stabil. Terus yang ketiga, bisa merebut kembali hak kebutuhan, hak kekuatan dalam pribadi kamu, mungkin dalam sebuah ekspektasi yang menjanjikan diri kamu ya. Yang kedua yang kalau saya lihat di sini, kamu harus ada sebuah bentuk kesederhanaan dalam hidup kamu. Maksudnya kamu harus bisa lebih banyak memperbaiki sesuatu hal yang lebih kurang dalam mengelola dan memelihara sesuatu. Pertama ya kamu harus bisa lebih banyak menciptakan sebuah batasan yang lebih kuat. Maksudnya di sini adalah batasan itu seperti kebebasan dalam apa yang harus kamu berikan, apa yang harus kamu capai. Yang kedua, berikanlah bentuk ketenangan jiwa kamu, ada sebuah rasa kesenangan dalam hati batin kamu. Yang saya lihat di sini maksudnya adalah bentuk sisi yang baik dalam diri kamu seperti apa yang harus kamu capai dan harus kamu berikan. Ya, supaya kebatinan kamu bisa lebih kuat dan lebih mengekspresikan sesuatu dengan lebih bebas. Yang ketiga, menemukan di saat-saat kamu lebih tenang. Ya, ibaratnya maksudnya kamu bisa lebih leluasa, bisa menciptakan sebuah sisi yang baik dan bisa memberikan sebuah energi yang mungkin tanpa ada sebuah hasutan, tanpa ada sebuah gangguan, dan tanpa ada sebuah sisi negatif yang membebani kamu. Jadi selama ini yang mungkin harus kamu berikan, sikapilah dengan sisi keterbukaan dan secara bebas dalam sebuah harapan, kebutuhan yang harus kamu maksimalkan dalam hidup kamu di bulan Juli. Jadi itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan dengan sikap yang baik. Jika memang kamu benar-benar bisa menyikapi, membuat sebuah sikap yang cukup baik, merenungkan hidup kamu dan membina diri kamu lebih bagus, alangkah baiknya
alangkah bagusnya yang bisa kamu capai bisa lebih bagus lagi dari sebelumnya ya. Nah, pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang kamu dapatkan selama 1 bulan ke depannya bagaimana? Pertama ya, kalau saya lihat pembentukan dalam kedamaian hati kamu. Jadi kamu harus ada sebuah sisi kepercayaan, komitmen, ekspektasi yang sudah direncanakan. Ya, pertama ya kamu lebih banyak mendamaikan diri hati kamu. Mendamaikan dalam sebuah pelepasan beban bentuk masa lalu, beban yang selalu merugikan, yang selalu menghancurkan, dan selalu memberikan sebuah sikap yang mungkin jatuh bangun, sehingga pembentukan jati diri kamu yang sebenarnya sampai saat ini kamu kurang adanya sebuah fondasi yang kokoh, dan kamu kurang adanya sebuah sikap yang cukup baik, sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah energi yang baik, energi yang cukup memberikan sebuah sikap dalam pembentukan, dalam mungkin kepercayaan dalam diri kamu, sehingga kamu kurang yakin dalam apa yang kamu perbuat ya. Dan terus yang kedua, pengaruh timbal balik kamu di sini ya, kamu harus ada sebuah bentuk kebenaran dalam batin kamu. Ya, pertama ya kamu harus bisa dibimbing ya, bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu dalam menggapai harapan, perasaan secara lebih mendalam dan secara terbuka ya, memperdalam dan memperkuat, memperikat sebuah hubungan ya, dengan mungkin hubungan jauh ya, mitra kerjasama, bisa saling menghormati dan saling menghargai ya, gitu ya. Jadi ibaratnya lebih banyak mengorbankan sesuatu ya daripada menekan sebuah emosi ya. Jadi ibaratnya ya, ekspresikan segala sesuatunya hal dengan baik. Ada sesuatu yang mungkin kamu harus bisa memperdalam sebuah hubungan sehingga segala sesuatunya bisa tercapai dengan baik. Mitra usaha bisnis, mitra kerjasama, dan apa yang harus kamu sikapi bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah hasil ya, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Semuanya itu pasti ada banyak bentuk timbal balik ya, yang kamu rasakan ya, itulah yang harus banyak kamu perbaiki, itulah yang harus banyak kamu bina diri ya, introspeksi diri secara lebih mendalam, sehingga di bulan Juli ini bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif ya, dan apa yang harus kamu capai bisa lebih maksimal. Nah, di sini juga kita akan melihat situasi kondisi yang harus kamu hadapkan, yang kamu rasakan di bulan Juli ini untuk kamu zodiak Pisces. Ini semua ada pengaruhnya dengan planet Mercury, terus yang kedua dengan zodiak Leo ya. Nah, kamu zodiak Pisces ini kalau yang saya lihat termasuk unsur elemen air ya. Ini kalau yang saya lihat untuk kamu zodiak Pisces, unsur elemen air yang bisa berubah-ubah gitu. Maksudnya dengarkan intuisi kata hati kamu di sini yang saya lihat ya. Kamu ya mungkin harus bisa lebih sering peka, dengarkan dan bisa merasakan apa yang diberitahukan oleh intuisi kata hati ke batin kamu. Memberikan sebuah bentuk fondasi yang kokoh dan menghindari sebuah bentuk hubungan yang hancur gitu ya. Jadi hubungan kamu tuh harus bisa memberikan sebuah hubungan yang cukup baik, dan hubungan yang cukup bisa memberikan sebuah sikap energi yang positif ya. Nah, terus juga di sini yang saya lihat lagi dengan pengaruh planet Mercury, pertama yang saya lihat di sini adalah ini semua berhubungan dengan bentuk pemikiran, bentuk dengan kecerdasan kamu dalam mengelola, dalam merencanakan sesuatu, dan komunikasi kamu ya. Jadi segala keinginan kamu bisa menciptakan sebuah ide-ide yang cemerlang, itu semua tergantung dari pola berpikir kamu, kecerdasan kamu dalam merencanakan, dalam menciptakan sebuah hasil yang baik. Nah, terus juga yang kedua, ini juga ada pengaruhnya dengan zodiak Leo, ada pengaruhnya dengan unsur elemen api ya. Jadi unsur api yang unsurnya tetap. Maksudnya di sini di bulan Juli ini kamu zodiak Pisces lebih banyak punya gairah yang cukup kualitas ya, bisa membuat sebuah fokus dalam mengekspresikan kualitas kepemimpinan, keberanian, kepercayaan diri kamu gitu ya. Tapi hilangkanlah dan jauhlah rasa kesombongan kamu. Nah, jadi di bulan Juli ini fokus yang paling pertama, rencanakan segala sesuatunya dengan bentuk ide cemerlang,
dan apa yang kamu jalankan bisa membentuk sebuah sikap yang baik. Keberanian yang nomor satu, kepercayaan diri, dan kamu punya komitmen, ekspektasi yang harus kamu sikapi dengan situasi kondisi yang harus kamu jalankan, yang harus kamu hadapkan di bulan Juli ya, selama 1 bulan ke depan. Sebenarnya sih kalau menurut saya, ya memang sangat susah ya untuk lebih banyak melepaskan sesuatu, banyak tidak terbebani oleh sesuatu hal, dan mungkin untuk banyak belajar dari keterpurukan itu banyak membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, dan butuh proses yang cukup tidak singkat ya dalam waktu yang dibutuhkan ya. Nah, jadi mungkin untuk kamu zodiak Pisces mungkin banyak kesalahan, banyak sesuatu yang mungkin harus kamu perbaiki supaya apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan bisa memiliki sebuah sikap yang cukup energi yang baik. Jadi yang kamu jalankan, yang harus kamu sikapi itu bisa memberikan sebuah energi positif jika kamu banyak memberikan sebuah perubahan yang cukup drastis dalam diri kamu. Tapi itu semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu memproses kehidupan kamu. Nah, yang di sini kita akan melihat jika kamu bisa lebih bagus dan lebih tulus dalam menjalani hidup kamu. Di sini ada doa dan pesan oleh Tuhan kamu dalam apa yang harus kamu lakukan segala sesuatunya ya. Nah, jadi di sini bentuk pesan doa yang akan diberikan kamu zodiak Pisces. Ya, kalau saya lihat di sini, jika kamu memiliki sebuah bentuk iman yang cukup besar, maka segala sesuatunya bisa kamu berikan dengan cukup yang baik. Pokok berkat yang kamu berikan, pokok berkat yang bagaimana akan kamu jalankan di sini yang saya lihat, kamu harus bisa menyingkirkan, menghapus dan menjauhi ataupun melupakan segala sesuatu beban masa lalu yang selama ini mungkin ceroboh, sembrono dan tidak mau tahu dengan apa yang sudah kamu ambil. Itu ya, sehingga keputusan banyak memberikan sebuah ikatan yang mungkin kurang menjanjikan dan kurang memberikan sebuah energi yang baik. Sudah saatnya kamu melepaskan, jauhilah dan hapus memori kamu yang tidak baik dan berusahalah membuka lembaran baru di bulan Juli. Terus yang kedua, berilah maka akan kamu diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ya, mintalah maka kamu akan diberikan. Nah, jadi segala sesuatu itu dalam hidup kamu penuh dengan iman. Kamu harus bisa lebih banyak bersekutu dengan Tuhan kamu sesuai dengan ajaran agama kamu masing-masing. Mungkin dengan Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Buddha, Hindu ya. Nah, jadi Konghucu. Jadi mungkin di sini yang saya lihat ya semua tergantung dalam pendirian ajaran agama kamu masing-masing. Kamu percaya, kamu bisa mencari Tuhan kamu dan kamu sikapilah kehidupan kamu seperti apa. Jadi inilah bentuk pesan yang mungkin bisa kamu sikapi dan resapi selama 1 bulan ke depan supaya kamu bisa lebih bijaksana dan capailah sesuatu hal dengan baik. Nah, jadi teman-teman udah cukup dimengerti ya. Sekarang kita akan mulai melihat bagian bentuk hoki rezeki. Ya, gambaran hoki rezeki, berkat melimpah, keberkahan yang akan kamu capai, ya, yang akan kamu dapatkan di bulan Juli sama 1 bulan ke depan. Di sini ada kartu angka 1, 3, 2. Nah, yang saya lihat di sini bentuk gambaran kelimpahan kamu di sini ada kekuatan, ya, untuk menarik hoki rezeki. Tapi yang saya lihat di sini semua butuh proses dan semua butuh waktu yang cukup panjang ya. Butuh proses, butuh perhatian dan ketenangan jiwa kamu untuk menarik keberkahan dan kelimpahan. Itu semua tergantung dalam diri kamu. Mungkin dulu-dulunya kamu lebih banyak sembrono dan ceroboh, apa yang kamu jalankan, apa yang kamu sikapi, dan mulai dari sekarang ya kamu lebih banyak mengambil kesimpulan, lebih berhati-hati dan sikapilah apa yang harus kamu capai dan harus kamu berikan. Karena untuk kamu zodiak Pisces, yang harus kamu sikapi adalah pertama fokus, dan kedua yang kamu jalankan, yang kamu rencanakan, dan bersikaplah lebih overthinking, ya, over positif, ya. Jadi yang kamu jalankan itu lebih bagus dan bisa menciptakan sebuah sikap yang energi yang baik. Energi yang bagaimana harus kamu jalankan, energi yang harus bagaimana kamu sikapi, itulah yang harus kamu sikapi dengan penuh ketenangan jiwa. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya. Mungkin udah banyak yang sudah saya kasih tahu, yang saya sampaikan untuk kamu orang berzodiak
Pisces. Jadi kamu berikan sesuatu hal yang cukup baik hidup kamu supaya banyak perubahan dan jangan terlalu banyak merenungkan dan mengenang jasa-jasa di beberapa masa lalu ya. Mulailah banyak perubahan dan sikapnya dengan sikap yang baik. Oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Ada apa dengan bentuk kisah cinta kamu orang berzodiak Pisces? Yang saya lihat di sini pertama mungkin lebih banyak memperhatikan ataupun ingin merasakan bentuk kenyataan ya, kenyataan kejiwaan, kenyataan bentuk perasaan yang lebih mendalam. Mungkin kamu pengennya bentuk kenyataan yang mungkin lebih banyak percaya adalah sebuah bentuk penglihatan gitu ya. Jadi kamu pengennya mengekspresikan sesuatu, kamu pengen mempercayakan segala sesuatunya dengan sikap keterbukaan, mungkin bisa memberikan sebuah sikap kenyataan dalam hidup kamu, sehingga mungkin hidup kamu itu bisa memberikan sebuah bentuk pola hubungan yang baik ya. Jadi mungkin kamu tidak mau main-main, tapi kamu lebih serius, dan sehingga kamu bisa membentuk hubungan yang cukup akrab, hubungan yang cukup mendalam ya, karena kamu orangnya mungkin bisa dibilang kamu cukup dewasa dan mungkin ya kamu butuh komitmen ya. Terus yang kedua yang saya lihat, memang ada sesuatu yang tersembunyi ya, ada sesuatu yang mungkin kamu pengen ungkapkan, ada sesuatu yang pengen kamu berikan, tapi mungkin sampai saat ini masih kamu tahan-tahankan dan kamu pendam sampai saat ini. Jadi ya mungkin kamu pengen mengetahui apakah dia benar-benar pegangan, pedoman dalam hidup kamu sebagai pasangan sampai seumur hidup kamu, atau memang kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup menjanjikan, energi yang cukup baik dalam apa yang kamu sikapi gitu ya. Nah, coba kita akan melihat ada apa sesuatu yang harus kamu perbaiki sehingga hubungan ini bisa memberikan sebuah energi yang positif. Yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki dalam hidup kamu, yang pertama ya mungkin ini adalah bentuk cinta pertama kamu, ataupun kamu sudah mulai membuka cinta hidup awal yang baru ya. Nah, jadi kamu harus bisa mulai merangkul emosi kamu dan tutupilah beban masa lalu dan berikanlah cinta yang baru supaya bisa lebih banyak bekerja, memberikan sebuah prospek or for spiritual growth ya. Jadi pembentukan spiritual maksudnya pembentukan koneksi baru, ungkapan perasaan, ungkapan keinginan seperti apa yang harus kamu capai sehingga bisa membentuk hubungan yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Yang kedua, kamu harus bisa memberikan sebuah energi berbicara dalam mungkin dalam mengekspresikan sesuatu ya, bertindak mungkin dalam mengungkapkan perasaan, bertindak mungkin dalam sebuah ungkapan yang sederhana, dan kamu bisa memberikan sebuah bentuk perhatian yang kecil pun bisa, dan kamu bisa memberikan sebuah kasih kabar, bentuk perhatian, mungkin sering ngajak nongkrong, ngajak ketemuan, mengisi kebersamaan, dan saling keterbukaan. Dan yang ketiga, bisa mengisi sebuah keterbukaan, sentuhan fisik, mungkin lebih duduk bersama, bertemu, mungkin menciptakan kebersamaan, keharmonisan ya. A tender touch can mean so much ya. Jadi mungkin itulah yang terbaik ya, bisa kamu berikan dengan sisi yang cukup cepat ya, sehingga mungkin kamu lebih banyak menjomblo, atau mungkin kamu sudah lama menjanda atau menduda ya, mungkin saja mungkin kamu pengennya ingin mengisi waktu kamu dengan pasangan kamu ya. Jadi yang saya di sini zodiak Pisces ya mungkin dituntut untuk lebih cepat dan lebih mungkin ya jangan terlalu banyak menyindir, tidak percaya, lebih banyak menilai, dan mungkin kurang adanya sebuah bentuk kenyataan yang mungkin ya. Jadi ya mungkin kamu juga banyak belajar dari beban masa lalu sehingga banyak membuat kamu jatuh bangun, sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Nah, itulah yang mungkin yang saya lihat ya, tunjukkanlah dengan bahasa tubuh kamu, bahasa ucapan kamu, dan ekspresikanlah apa yang terbaik untuk si pasangan kamu dan membentuk kebersamaan mungkin dengan sentuhan fisik ya. Dan mungkin dengan kebersamaan dan ciptakan sebuah keharmonisan dalam hubungan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa kasih tahu ya. Nah, kita akan melihat
bentuk pesan-pesan alam semesta untuk kamu dalam pembentukan asmara percintaan ya, untuk kamu zodiak Pisces. Yang pertama yang saya lihat adalah ada kartu wait, don't rush into it, allow nature to take its course ya. Di sini mengatakan bahwa kamu tidak perlu terburu-buru, biarkanlah alam mengambil jalannya gitu ya. Jadi ibaratnya kamu sikapilah dengan lemah lembut, sikapilah dengan penuh ya mungkin dengan kesabaran, dan kamu banyak menunggu ya, karena segala sesuatunya pasti akan terjawab dengan sendirinya. Apakah kamu menginginkan sesuatu, apakah kamu ingin dia menjawab jujur, semuanya nanti akan bisa tercapai dengan harapan ya. Terus yang kedua, kalau yang saya lihat di sini ada kartu romance, Cupid aroused strikes ya. Maksudnya panah malaikat sudah mulai beraksi ya, menyerang ya. Jadi ada sebuah sisi keterbukaan, ada sebuah bentuk penyatuan jiwa kamu dengan si dia yang kamu cintai, yang kamu sukai ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan apa yang kamu harapkan, supaya apa yang kamu janjikan nantinya, apa yang kamu harapkan bisa sesuai dengan ekspektasi dan bisa secepatnya melangsungkan pernikahan. Nah, itulah teman-teman untuk kamu yang berzodiak Pisces. Ya, mudah-mudahan ini ya benar atau tidak ya semua tergantung dari penilaian kamu, bagaimana kamu menyikapi dan menilai sesuatu hal ya. Ya, mungkin hasil ramalan ini mungkin bisa bersikap have fun, hiburan, dan mungkin juga bisa sesuai dengan Anda ya, Anda syukuri ya. Jika tidak sesuai ya anggap saja sebagai perubahan dalam hidup kamu dalam menyikapi sebuah ramalan ya. Tidak atau tidak, bagus atau tidak, semua tergantung dari pola berpikir kita masing-masing ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, karena hasil ramalan untuk zodiak Pisces sudah selesai. Bisa dicatat 08191963 5839. Konsultasi lebih lanjut ya, supaya bisa mengenal jati diri kamu seperti apa dan siklus kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Jangan lupa Anda like, di-share, di-komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi hasil info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.